wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian baik-baik saja. Tetap semangat belajarnya meskipun pandemi corona seperti ini. Untuk materi selanjutnya adalah tentang sifat-sifat bilangan berpangkat yang akan bisa kalian saksikan dalam tayangan video berikut. Sebelum materi dimulai, Pak Eyo cuma mau mengapersepsi atau mengingatkan kalian tentang perpangkatan bilangan-bilangan bulat seperti yang dicontohkan video yang kemarin atau video yang pertama. Sebagai contoh, agar kalian lebih ingat, tentukan arti dari perpangkatan bilangan-bilangan berikut. A. 9 pangkat 3. 9 pangkat 3, jadi kalian tinggal jawab aja, gampang. 9 pangkat 3 sama dengan 9 kali 9 kali 9. Untuk yang B, negatif 15 pangkat 4. Artinya negatif 15 dikali negatif 15 dikali negatif 15 dikali negatif 15. Langsung saja masuk ke materi, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk sifat yang pertama, jika A bilangan rasional dan eksponennya M dan M bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau eksponennya M sama N dan bilangan pokoknya atau basisnya sama, maka tinggal jumlah aja eksponennya. Jadi kita masuk ke contoh biar kalian lebih paham. Pokoknya pastikan bilangan pokok atau basisnya sama. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 sama dengan, tinggal jumlah aja eksponennya, 3 pangkat 5 tambah 4 sama dengan 3 pangkat 9. Yang kedua, contoh yang kedua, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat negatif 5 sama, caranya tinggal jumlah aja eksponennya atau pangkatnya, 2 pangkat 3 ditambah negatif 5. Jadi jawabannya 2 pangkat negatif 2. Untuk sifat yang kedua, jika A bilangan rasional dan A tidak sama dengan 0 atau tidak boleh sama dengan 0, dan N bilangan bulat positif, maka berlaku rumus A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Atau lebih mudahnya, kalian ingat kalau pangkatnya dibagi, pangkatnya dikurang. Tadi kalau dikali, pangkatnya ditambah. Contoh, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2 sama dengan, pangkatnya dikurang, 5 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 2. Udah kan? Sifat yang ketiga, jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka berlaku rumus A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N, atau boleh dibalik, pangkatnya sama dengan A pangkat N kali M. Jadi ini bacanya A pangkat M pangkat N, atau boleh kalian baca A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikali. Contoh, 6 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 2 kali 3 sama dengan 6 pangkat 6. Contoh lagi, 3 pangkat negatif 2 pang 2 sama dengan 3 pangkat negatif 2 kali 2 sama dengan 3 pangkat negatif 4.
Lanjut sifat yang keempat, jika n bilangan bulat positif dan a, b bilangan rasional, maka berlaku rumus a kali b pangkat n itu sama artinya atau dapat ditulis dengan a pangkat n kali b pangkat n. Contoh, 3 kali 4 pangkat 2 itu dapat kalian tulis 3-nya dipanggalkan 2 dikali 4 juga dipanggalkan 2. Terus contoh yang kedua, lah 4 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 sama dengan 4 kali 3 pangkat 5. Jadi 4 kali 3 nya dihitung dulu sama dengan 12, jadi hasilnya 12 pangkat 5. Untuk sifat yang kelima, jika a, b bilangan rasional dan b tidak boleh sama dengan 0 dan n bilangan bulat positif, maka diperoleh rumus a per b pangkat n itu sama dengan atau dapat ditulis juga dengan a pangkat n per b pangkat n, atau bisa kalian katakan a pangkat n dibagi b pangkat n sama. Contoh, 9 pangkat 4 per 3 pangkat 4 itu dapat kalian tulis langsung 9 per 3 atau 9 bagi 3 pangkat 4. Jadi 9 per 3 nya kalau dihitung dulu hasilnya 3, terus pangkatnya 4, jadi hasilnya 3 pangkat 4. Untuk sifat yang keenam sudah kalian pelajari di video yang sebelumnya atau video yang pertama kemarin. Jadi bila ada bilangan berpangkat negatif, bilangan bulat berpangkat negatif, maka rumusnya a pangkat negatif n itu sama dengan 1 per a pangkat n. Jadi di video sebelumnya sudah dijelaskan sama Pak Yoyo, bila pangkatnya negatif pasti hasilnya 1 per. Contoh, kalau contoh gampang, 8 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 8 pangkat 3. Sifat yang ketujuh juga sama, kemarin sudah ada di video Pak yang sebelumnya atau mata pelajaran yang sebelumnya. Kalian lihat, untuk a pangkatnya 0 pasti hasilnya 1, atau berapapun bilangan berpangkat 0 pasti hasilnya 1. Cuma menambahkan aja untuk sifat yang ke-8, jika ada bilangan a pangkatnya 1 maka hasilnya a, 2 pangkat 1 maka hasilnya juga 2. Jadi pangkat 1 ini nggak perlu ditulis. Jadi contoh di sini banyak contohnya, ada 10 pangkat 0 itu sama dengan 1 pasti, 125 pangkat 0 juga 1, x pangkat 0 itu juga 1. 10 pangkat 1 hanya ditulis 10, 125 pangkat 1 hanya ditulis 125, x pangkat 1 pun juga ditulis x. Untuk mengevaluasi pemahaman kalian tentang materi sifat-sifat bilangan berpangkat tadi, mari kita coba latihan soal berikut. Untuk yang nomor 1, bentuk bilangan berpangkat yang sesuai dengan perkalian itu min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 adalah, kalian lihat perkalian beruangnya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk jawabnya berarti jawabannya gampang karena bilangan basisnya min 3, terus perkalian beruangnya ada 5, jadi kalian tinggal jawab B saja, yaitu min 3 pangkat 5. Jadi jawabannya benar min 3 pangkat 5. Soal nomor 2, bentuk 2a pangkat negatif 4 dapat dinyatakan dalam pangkat positif menjadi. Nah, untuk menjawab ini kalian harus ingat sifat pangkat negatif di video yang pertama kemarin. Bila pangkatnya negatif pasti nanti hasilnya 1 per. Jadi kalian lihat di sini yang 1 per adalah C, jadi jawabannya adalah 1 per 2a pangkat 4. Untuk soal nomor 3, hasil perpangkatan dari 4a per 5b pangkat 3 adalah. Jadi untuk jawab soal nomor 3 ini kalian harus buka dulu kurungnya. Jadi kalau
kurungnya dibuka akan menjadi seperti ini. 4 pangkat 3 A pangkat 3 per 5 pangkat 3 B pangkat 3. Jadi jangan seperti ini, 4A pangkat 3 per 5B pangkat 3, ini salah. Jadi kalau membuka kurungnya, jadi 4 ini ikut dipangkatkan 3, 5 ini juga sama, juga ikut dipangkatkan 3. Lanjut, 4 pangkat 3 A pangkat 3 per 5 pangkat 3 B pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 nya kalau dihitung 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Terus kalau 5 pangkat 3 nya kalau dihitung 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan 125. Jadi jawabannya 64 A pangkat 3 per 125 B pangkat 3. Nomor 4. Hasil dari operasi perpangkatan 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 dibagi 8 adalah. Nah, untuk mengerjakan ini kalian ubah dulu 8 ini menjadi bentuk 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Jadi bentuk perkalian berulang ini bisa kalian tulis dengan 2 pangkat 3. Jadi kalau ditulis lagi operasinya berarti tinggal jadinya 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Kalian hitung yang perkalian dulu. Kalau perkalian karena bilangan basisnya sama, berarti pangkatnya dijumlah saja langsung, berarti 2 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, selanjutnya untuk pembagian karena dibagi 2 pangkat 3 sama-sama bilangan basisnya atau bilangan pokoknya 2, berarti 2 pangkat 6 tadi karena dibagi berarti dikurang pangkatnya, berarti 2 pangkat 6 dikurangi 2 pangkat 3, jadi hasilnya 2 pangkat 3. Nah, kalau di jawaban tidak ada 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 ini kalian jadikan perkalian berulang. Jadi 2 pangkat 3 itu kalau dijadikan perkalian berulang adalah 2 kali 2 kali 2, jadi sama dengan 8. Soal nomor 5. Hasil dari A pangkat 3 B pangkat 5 per A pangkat 2 B pangkat 3 adalah. Untuk menjawab soal nomor 5 ini kalian lihat dulu penjelasan Mbak Ayo. Untuk soal seperti ini A pangkat 3 B pangkat 5 itu sama artinya dengan, kalau tidak ada tandanya, itu sama artinya dengan A pangkat 3 kali B pangkat 5. Begitupun juga yang bawah, A pangkat 2 B pangkat 3 itu sama artinya dengan A pangkat 2 kali B pangkat 3. Terus di sini kan ada bilangan pokok atau basis yang sama, yaitu A dengan A, B juga dengan B. Jadi bisa tulis terpisah A pangkat 3 per A pangkat 2 dikali B pangkat 5 per B pangkat 3. Jadi A pangkat 3 per A pangkat 2, karena ini per itu sama dengan bagi, jadi pangkatnya dikurang. Ini juga sama, B nya berarti jawabannya atau cara menjawabnya adalah A pangkat 3 dikurangi 2 dikali B pangkat 5 dikurangi 3. Jadi jawabannya A pangkat 1 kali B pangkat 2. Atau bisa kalian tulis A pangkat 1 itu pangkatnya 1 tadi kan tidak perlu ditulis, jadi A saja. Kali juga tidak perlu ditulis, tidak apa-apa kalau bilangannya ini bervariabel. Jadi A B pangkat 2 itu sama artinya dengan A kali B pangkat 2. Sekian materi dari Pak Yoyo. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum Classroom. Tetap jaga diri kalian dan keluarga, tetap semangat belajarnya. Itu aja dari Pak Yoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.